Martial Peak Bab 645 Perlakuan yang membuat iri. Kata-kata dan ekspresi Li Rong benar-benar serius. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa artinya bersumpah atas nama Dewa Iblis Agung, dia bisa merasakan ketulusan Li Rong dari nada dan sikapnya. Apakah dia takut dengan mata emas soliter? Apa alasan lain yang bisa dimiliki penguasa dari benteng Dewa Iblis untuk tiba-tiba mengubah sikapnya terhadapku? Yang Kai mengerutkan kening dan tidak bisa mengerti. Namun, tebakan ini juga agak sulit dipercaya. Li Rong adalah seorang master alam Sein sehingga keberaniannya tidak mungkin sekecil itu. Dengan lembut mengangguk, Yang Kai tersenyum, "Jangan gugup, aku percaya padamu." Li Rong tidak bisa menahan nafas lega, sepertinya berat badannya terangkat dari bahunya. Setelah beberapa saat udara bermartabat tentang dia kembali dan dia melanjutkan, "Aku sangat sadar akan kemampuan kamu sekarang. Baik, mulai sekarang, benteng Dewa Iblis akan memberikan semua dukungan yang kamu butuhkan. Kamu bisa merasa nyaman saat kamu terus belajar alkimia di sini. Aku akan pergi mengurus hal yang lain." Mengatakan demikian, Li Rong melambai dan membubarkan penghalang di sekitar ruang batu sebelum berbalik dan berjalan keluar. Tepat ketika dia akan pergi, dia melirik ke belakang dan berkata, "Benar, jika kamu merasa bosan di sini dan membutuhkan perubahan pemandangan, kamu bisa membiarkan Guaner membawamu keluar. Benteng Dewa Iblis tidak akan membatasi kebebasanmu." "Ya, terima kasih." Mata Yang Kai berkedip. Setelah Li Rong pergi, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyadari bahwa sikap kecantikan dewasa ini terhadapnya telah mengalami perubahan dramatis dan meskipun dia mencoba menyembunyikannya, perubahan ini secara langsung memanifestasikan dirinya dalam sikapnya. Tidak dapat memahami, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Yang Kai tidak repot-repot mencoba lagi dan memutuskan untuk fokus pada studi alkemisnya lagi. Di luar ruangan batu, ketika Li Rong berjalan keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menengok ke belakang beberapa kali. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Guaner segera bergegas dan dengan cemas bertanya, "Nyonya, apakah semuanya baik-baik saja?" "Semuanya baik-baik saja." Li Rong menggelengkan kepalanya sedikit sebelum berkata dengan serius, "Teruskan merawatnya." "Oh, baiklah." Menyelesaikan apa yang dia katakan, tubuh lembut Li Rong berkedip dan menghilang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, di luar ruangan terdalam benteng Dewa Iblis, Li Rong muncul kembali, dengan cepat membuka pintu batu yang berat sebelum bergegas masuk. Ruang rahasia ini dilindungi di balik banyak penghalang dan berisi harta paling berharga di semua benteng Dewa Iblis dan hanya penguasa dari benteng Dewa Iblis yang memenuhi syarat untuk masuk. Setelah Li Rong melangkah masuk, dia berjalan ke sudut dan mengeluarkan buku kuno tebal dari salah satu rak. Buku kuno ini telah ditinggalkan tanpa pengawasan untuk waktu yang lama dan ditutupi oleh lapisan debu yang tebal, namun Li Rong tampaknya sangat tergesa-gesa dan tidak memperhatikan hal ini, dengan cepat menyapu debu ini dan kemudian membuka bukunya. Beberapa saat kemudian, mata Li Rong yang indah tertuju pada halaman tertentu di dalam buku kuno itu, dengan penuh perhatian menatap isinya, napasnya berangsur-angsur menjadi cepat ketika ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Hanya setelah keheningan yang lama Li Rong meletakkan buku kuno itu dan menutup matanya. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang, ia tenggelam dalam kondisi perenungan yang mendalam. Setelah membuka matanya lagi, Li Rong telah mendapatkan kembali ketenangannya dan cahaya keteguhan muncul di kedalaman matanya, tampaknya telah membuat semacam keputusan penting. Menempatkan buku kuno itu kembali ke rak, dia dengan cepat pergi. Hari berikutnya. Ketika Yang Kai sekali lagi terbenam dalam alkimia, pintu ke ruang batu tiba-tiba dibuka dan, di bawah kepemimpinan Guaner, sekelompok besar orang-orang dari ras iblis masuk. Yang Kai dikejutkan oleh kunjungan mendadak ini dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Pada saat itu, trukinya menjadi tidak stabil dan segera asap hitam muncul dari dalam tungku pil di depannya. Rempah-rempah yang telah dimurnikannya telah menjadi abu. Guaner mengabaikannya dan malah mengarahkan orang-orang ini ke ruang batu. Yang Kai menatap adegan ini untuk sementara waktu mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi seiring waktu berlalu ekspresinya hanya menjadi lebih bingung. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa orang-orang ini tidak datang ke sini untuk membuat masalah, sebaliknya mereka tampaknya ada di sini untuk membereskan dan mendekorasi kamar batunya. Tempat tidur besar yang nyaman dibawa oleh mereka dan ditempatkan di sudut ruang batu sementara meja dan kursi baru juga dibawa, yang lain mengumpulkan pembakar dupa yang elegan di dekatnya sebelum akhirnya, sekelompok pelayan yang cantik menempatkan sejumlah hidangan tampak lezat dan anggur berkualitas di atas meja.
Segera aroma lembut yang sangat berbeda dari aroma abu terbakar memenuhi ruangan batu. Setelah tim orang-orang ini selesai perabotan dan dekorasi, ruang batu yang awalnya dingin dan suram telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan sekarang memiliki perasaan hangat dan ramah untuk itu. Alis Yang Kai berkerut dan hatinya dipenuhi dengan keraguan. Ketika semuanya dilakukan, Yang Kai memberi isyarat kepada Guaner, "Kemarilah." Guaner menatapnya sekilas yang tampaknya dipenuhi dengan keengganan dan sedikit menyipitkan matanya sebelum bertanya, "Ada apa? Apa semua ini?" Yang Kai bertanya langsung, menunjuk ke berbagai perubahan di ruang batu. "Senior Li memerintahkan kami untuk merawat dengan baik. Bahkan jika itu masalahnya, bukankah ini agak berlebihan? Apa alasanmu melakukan semua ini?" Yang Kai bertanya dengan hati-hati. Benteng Dewa Iblis tidak membatasi kebebasannya dan memberinya bahan alkimia sudah lebih baik dari yang diharapkan Yang Kai, namun sekarang Li Rong tiba-tiba memperlakukannya seperti tamu penting, tentu saja dia agak curiga. "Itulah yang ingin aku ketahui," gerutu Guaner, memandang Yang Kai, "Manusia tercela, apakah kamu mengatakan sesuatu yang licik kepada Senior Li untuk menipu dia agar memperlakukan kamu dengan baik? Apakah kamu pikir dia seseorang yang bisa dengan mudah ditipu?" Yang Kai mencibir. "Kamu tidak memiliki kemampuan," teriak Guaner. "Ngomong-ngomong, jangan tanya aku, saat ini aku hanya mengikuti perintah Nyonya dan sama bingungnya seperti kamu. Bagaimanapun, hal-hal di sini adalah milikmu untuk dilakukan sesukamu." Mengatakan demikian, Guaner melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang keluar. Setelah mereka pergi, Yang Kai mulai memeriksa semua yang telah disampaikan. Tidak ada masalah dengan makanan atau anggur, sebaliknya, segala sesuatu tampaknya telah dipersiapkan dengan cermat. Meskipun Yang Kai tidak mengenali banyak bahan yang digunakan, ia bisa merasakan fluktuasi energi halus dari hidangan ini. Makanan ini tampaknya dapat dengan cepat menambah kekuatan fisik dan spiritualnya. Tempat tidur besar juga merupakan barang berkualitas tinggi. Sekali lagi, Yang Kai tidak tahu dari mana bahan itu dibuat, tetapi dia melihat sejumlah arai roh terukir di atasnya. Jika dia merenungkannya, tingkat di mana dia dapat memulihkan dirinya sendiri akan meningkat secara dramatis. Terakhir namun tak kalah penting, di antara beberapa barang lain yang dibawa Guaner ada sejumlah batu kristal. Apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai tamu penting? Yang Kai bertanya-tanya saat dia memegang dan menyapu lusinan batu kristal di depannya. Orang-orang benteng iblis telah disegel di dunia kecil misterius ini selama berabad-abad sehingga batu kristal seharusnya menjadi langka bagi mereka, namun tiba-tiba Li Rong benar-benar memberinya beberapa lusin dari mereka. Ini jelas merupakan kerugian besar. Apa yang sedang terjadi? Memikirkannya sebentar, Yang Kai segera menyerah dan mengalihkan perhatiannya ke makanan di depannya. Setelah mengisi perutnya, dia duduk di tempat tidur sebentar untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan studi alkimia. Sejak saat itu, setiap hari, Guaner akan membawakannya makanan dan minuman yang disiapkan dengan saksama. Yang Kai akan menikmati hidangan lezat ini, bermeditasi selama beberapa waktu, dan kemudian kembali ke pemurnian pil. Mengikuti rutinitas seperti itu, kemampuannya dalam alkimia meningkat dengan cepat. Setelah hanya 2 bulan, Yang Kai sekarang dapat dengan mudah menyempurnakan pil peringkat atas surga bahkan tanpa mengandalkan bantuan arai roh. Li Rong juga akan muncul dari waktu ke waktu untuk mengamati pertumbuhan Yang Kai. Tingkat peningkatan Yang Kai yang menakjubkan sangat memuaskannya, senyum hangat menjadi lebih dan lebih sering terlihat pada wajahnya yang cantik sementara jenis cahaya yang bersinar tampak melekat padanya. Selama Yang Kai mempertahankan tingkat kemajuan ini, disediakan dengan bahan-bahan yang cukup, itu hanya akan beberapa tahun sebelum dia mampu menyempurnakan pil peringkat Sein. Pertumbuhan semacam ini jauh melebihi harapannya, jadi Li Rong tentu saja bahagia. Namun, Yang Kai sangat menyadari bahwa wanita cantik ini tampaknya agak takut berbicara dengannya berhadap-hadapan sekarang. Setiap kali dia datang untuk mengamatinya, dia akan melakukannya secara diam-diam dan selalu dari kejauhan, biasanya memilih untuk berkonsultasi dengan Guaner daripada melihatnya secara langsung. Selama beberapa bulan ini, Yang Kai juga belajar banyak tentang dunia kecil misterius ini sambil mengobrol dengan Guaner. Dunia kecil yang misterius ini sama sekali tidak kecil. Meskipun orang-orang ras iblis yang dikurung di sini semuanya secara teknis milik benteng Dewa Iblis, mereka sebenarnya dibagi menjadi 4 cabang, yang masing-masing memiliki pemimpin mereka sendiri. Yang Kai sudah bertemu keempat pemimpin ini, Li Rong, Han Fei, Hua Mu, dan Chu Qian. Keempat individu ini adalah penguasa alam Sein yang kuat.
Masing-masing wilayah mereka cukup luas, jadi jika salah satu dari mereka ingin bertemu yang lain, mereka harus terbang setidaknya selama setengah hari. Di antara empat ini, Chu Jian memiliki ambisi untuk menggantikan Li Rong dan menjadi penguasa sejati benteng Dewa Iblis. Di sisi lain, Han Fei dan Hua Mo sangat mendukung Li Rong, membentuk keunggulan 3 lawan 1, jadi bahkan jika Chu Jian memiliki kekuatan besar, ambisinya pada dasarnya tidak mungkin dipenuhi. Karena hubungan antara para pemimpin itu tidak harmonis, bahkan orang-orang dari 4 wilayah tidak saling berhadapan. Warga wilayah Chu Jian lebih militan tetapi tanpa musuh nyata di dalam dunia kecil yang misterius ini, mereka tidak punya pilihan selain menekan dorongan kekerasan mereka dan bekerja sama, sering menyebabkan warga dari 3 wilayah lainnya menjadi korban kemarahan yang salah arah. Meskipun Li Rong dan 2 pemimpin lainnya telah berulang kali mencoba mengendalikan situasi ini, mereka tidak dapat menahannya sepenuhnya. Ras iblis tidak pernah dikenal karena ketenangan atau pengekangan mereka. Dini hari, setelah orang-orang dari benteng Dewa Iblis bangun dari malam kultivasi. Di luar kamar batu yang Kai, Guaner memimpin sekelompok pelayan cantik yang membawa makanan lezat, tetapi sebelum dia mencapai pintu, seorang pria muda tiba-tiba menghalangi jalannya. Pemuda ini memiliki hidung yang tajam dan matanya agak sempit dan menyeramkan, mengeluarkan tawa besar. Dia menyapa, "Nona Guaner, selamat pagi." Wajah cantik Guaner tenggelam ketika dia mendengus kembali. "Apa yang kamu inginkan?" "Tidak ada, aku hanya ingin menyapa kamu." Pemuda itu tertawa, "Setelah tidak melihat kamu selama beberapa bulan, Nona Guaner bahkan menjadi lebih bercahaya. Apakah kamu mungkin membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi kamu baru-baru ini?" "Bukan urusanmu." Guaner tampaknya sangat meremehkan pemuda ini, tampak jelas jijik di wajahnya. Sudah, jangan mengucapkan kata-kata dingin seperti itu, lagi pula, suatu hari kita akan menjadi keluarga." Pemuda itu tampaknya tidak peduli dan terus tertawa dengan angkuh. Wajah Guaner langsung menjadi dingin ketika dia balas menembak dengan nada dingin, "Siapa yang akan menjadi keluarga denganmu? Bisakah kamu setidaknya mencoba menahan rasa malu kamu? Ayahku mengatakan bahwa begitu aku menerobos ke alam transenden, dia akan meminta Senior Li untuk memberimu, yang berarti kamu pasti akan menjadi milikku cepat atau lambat. Jadi apa yang salah dengan mengatakan kita akan menjadi keluarga?" Guaner hanya mencibir, "Senior Li pasti tidak akan setuju, jadi simpan fantasi kamu untuk diri sendiri." Pemuda itu melengkungkan bibirnya dengan puas dan tidak lagi berselisih dengannya, alih-alih menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Itu juga bukan urusanmu, sekarang menyingkirlah." Guaner mendorongnya ke samping dan menuntun yang lain ke ruang batu. Pria muda itu mengerutkan kening ketika dia menatap pintu ke kamar batu yang Kai sejenak sebelum memberi isyarat kepada seseorang di dekatnya. Segera setelah itu, seorang pria ras iblis bergegas mendekat dan bertanya dengan sopan, "Perintah apa yang dimiliki Tuan Muda?" "Selama retret tertutup aku beberapa bulan terakhir, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada manusia lain di sini?" Pria itu dengan cepat menjelaskan tentang kedatangan Yang Kai, dan bahkan memberitahu pria muda itu tentang perlakuan yang patut ditiru yang diterima Yang Kai. Mendengarkan ini, mata pemuda itu menyipit dan memancarkan cahaya jahat. "Maksudmu, Senior Li memberinya beberapa lusin keping batu kristal?" Bersambung.